Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penyakit infeksi pediatri yang pertama ini ada beberapa topik ya yang akan kita bahas. Ada penyakit dengue atau DB ya atau demam berdarah. Kemudian ada campak, malaria, dan tifoid ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu yaitu infeksi dengue atau demam berdarah ya. Dengue itu penyebabnya adalah virus dengue ya. Virus dengue ini termasuk dalam golongan arbovirus ya. Ada beberapa serotype yang menyebabkan penyakit dengue yaitu ada DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4 ya. Nah, di antara keempat serotype ini DEN3 itu adalah yang paling dominan dan dikatakan berhubungan dengan gejala klinis yang lebih parah ya. Kemudian untuk negara kita ini sudah termasuk pada negara yang endemik TB ya. Kadang-kadang ada fluktuasi di musim tertentu, tetapi trennya akhir-akhir ini cenderung menetap ya angka kejadiannya. Mungkin fluktuasinya tidak banyak, tapi secara umum selalu ada ditemukan aja kasus dengue ya. Gitu ya. Kemudian untuk patogenesis dengue seperti ini ya. Jadi tadi kausanya adalah virus dengue ya. Nah, virus dengue ini dia bisa menginfeksi manusia itu melalui gigitan nyamuk ya. Begitu dia masuk ya ke dalam tubuh manusia ya, ikut ke dalam sirkulasi ya, itu ada dua kemungkinan, bisa jadi dia pertama kalinya menginfeksi individu tersebut, atau bisa juga itu adalah infeksi kedua dan seterusnya ya. Nah, infeksi pertama kita sebut sebagai infeksi primer ya. Nah, ketika terjadi infeksi primer, maka tubuh kita sudah memiliki serangkaian ini ya, sistem imun ya yang akan bereaksi ketika terjadi infeksi ya secara umum entah itu infeksi virus, bakteri, jamur ya. Nah, ini spesifiknya adalah pada virus dengue itu sendiri. Maka tubuh kita salah satu mekanisme imunitas yang terjadi adalah pembentukan antibodi ya. Nah, ketika infeksi virus ini teratasi ya, antibodi ini bisa jadi dia hilang karena terjadi netralisasi, ini netralisasi antibodi ya. Tapi pada beberapa pasien antibodinya ini menetap di dalam tubuh ya, jadi tidak terjadi netralisasi antibodi ya. Nah, non-neutralization antibody ini nantinya akan berperan pada infeksi virus dengue yang kedua ya. Jadi ketika ada infeksi virus berikutnya ya atau sekunder dan seterusnya oleh serotype virus yang berbeda, bagaimana kita tadi ketahui ada beberapa serotype virus ya. Ketika terjadi infeksi kedua oleh serotype virus yang berbeda, maka akan terjadi kompleks antigen antibodi ya terbentuk kompleks dari virus yang heterolog tadi dengan antibodi yang belum dinetralisir sebelumnya ya. Nah, ini akan menyebabkan peningkatan uptake virus yang lebih kuat dan aktivasi sel-sel imun yang lebih kuat juga, termasuk diantaranya adalah monocyte ya. Di sini monocyte berperan ya, sehingga, nah ini ya, kita lanjutkan. Oke ya, jadi ketika ada infeksi sekunder dengan heterolog yang berbeda ya, maka respon antibodi ini akan menjadi lebih besar ya. Di samping dari respon terhadap virus yang masuk sendiri, juga antibodi yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Nah, jadi double ya, istilahnya reaksinya itu lebih besar daripada ketika hanya infeksi primer saja gitu ya. Nah, ini akan mengaktifkan komplement ya, kemudian komplement akan membentuk kompleks ya, anafilatoxin yang terdiri atas komplement C3A dan C5A, di mana berperan untuk meningkatkan permeabilitas kapiler di seluruh tubuh ya.
Nah, ketika permeabilitas kapiler itu meningkat ya, maka ini sejalan dengan adanya kondisi kebocoran plasma ya. Jadi plasma ini bisa merembes ya di antara celah-celah endotel pada kapiler ya. Nah, kalau cairan plasma ini keluar ya, maka di dalam sirkulasi akan terjadi kondisi hipovolemi ya. Kalau ini terjadi terus-menerus, maka pasien bisa jatuh pada kondisi shock dan bisa terjadi kematian ya. Nah, adanya kebocoran plasma ini ditandai dengan hematokrit yang meningkat, kemudian sodium atau natrium ya, kadar natrium yang menurun serta peningkatan plasma di interstisil atau di ekstravaskuler ya. Oleh karena itu nanti kita akan lihat ya bahwa salah satu manifestasi pada DB itu adalah terjadinya kebocoran plasma yang ditandai dengan peningkatan hematokrit. Ya. Jadi kebocoran plasma inilah yang berperan pada perburukan kondisi pasien dengan DB ya. Semakin tinggi kebocoran plasmanya, maka risiko untuk terjadi shock semakin besar. Itu ya. Oke. Jadi itu untuk patofisiologinya. Nah, secara klinis ya, dengue ini bisa kita klasifikasikan ya. Sebenarnya ada banyak kriteria atau klasifikasi dari dengue ya. Yang ini dari WHO tahun 2011 ya, itu mengeluarkan spektrum klinis dari infeksi dengue ya. Jadi menurut WHO 2011 infeksi dengue ini secara klinis bisa asimptomatik atau tidak bergejala ya, dan bisa simptomatik atau bergejala ya. Nah, yang bergejala, gejalanya ini spektrumnya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah undifferentiated febrile illness ya. Lalu yang kedua adalah dengue fever atau demam dengue ya. Yang ketiga adalah dengue hemorrhagic fever atau demam berdarah dengue. Dan yang terakhir keempat adalah expanded dengue syndrome. Jadi ini menurut WHO 2011 4 ini ya. Jadi bisa jadi berupa demam-demam yang tidak jelas, tidak spesifik ya. Nah, kan kita sebut undifferentiated febrile illness. Kemudian yang kedua dengue fever atau demam dengue. Nah, demam dengue sendiri bisa tanpa disertai gejala perdarahan atau without hemorrhage ya, dan bisa juga disertai gejala perdarahan atau with hemorrhage. Gejala perdarahan ini bisa berupa mimisan, bisa berupa gusi berdarah ya, atau bintik-bintik perdarahan di bawah kulit atau kita sebut peteki ya. Kemudian yang klasifikasi yang ketiga tadi adalah DHF atau dengue hemorrhagic fever. Ini bisa tanpa disertai shock dan bisa juga disertai shock ya. Yang shock ini yang tadi peningkatan permeabilitas yang meningkat hebat, kebocoran plasma hebat, maka bisa terjadi DHF dengan shock atau kita sebut sebagai DSS ya. DSS itu dengue shock syndrome. Jadi sindrom shock pada dengue ya. Lalu ada expanded dengue syndrome. Nanti kita lihat ya expanded dengue syndrome ini apa ya. Jadi ini menurut WHO tahun 2011 pembagiannya seperti ini ya. Oke. Nah, tadi kan ada dengue fever ya. Ini kalau ini ya penjelasan ya dari dengue tadi. Istilah DF atau dengue fever ya, itu adalah kriterianya apabila ada demam ya, disertai dengan 2 tanda berikut ya. 1, adanya sakit kepala ya. Kemudian yang kedua adanya nyeri retroorbital. Jadi rasa nyeri di belakang mata ya. Kemudian mialgia atau nyeri-nyeri otot ya. Lalu atralgia atau nyeri-nyeri sendi. Kemudian munculnya rash atau ruam pada kulit ya, lalu manifestasi perdarahan, dan ini ya yang harus dicatat tidak ada kebocoran plasma ya. Jadi kalau kita bicara DF atau dengue fever itu tidak ada kebocoran plasma ya.
Kalau sudah ada kebocoran plasma, maka kita menyebutnya bukan DF lagi, tetapi DHF atau dengue hemorrhagic fever. Ya, ini harus dipahami dulu ya. Jadi berbeda antara dengue fever dengan dengue hemorrhagic fever. Yang berbeda adalah evidence atau adanya tanda ada tidaknya kebocoran plasma. Ya. Nah, kalau ada demam disertai minimal 2 tanda-tanda itu tadi ya, pusing, nyeri kepala, retroorbital dan lain-lain. Nah, itu maka sudah memenuhi kriteria gejala dari dengue fever ya. Sedangkan untuk kriteria laboratoriumnya adalah ya, apabila didapatkan dari hasil pemeriksaan darah lengkap sel darah putihnya kurang dari atau sama dengan 4.000 ya, dengan trombositopeni kurang dari sama dengan 150.000 dan hematokrit yang meningkat antara 5 sampai 10% dan sekali lagi tidak ada tanda kebocoran plasma. Itu ya. Jadi 4 ini itu adalah pemeriksaan laboratorium pada dengue fever ya. Nah, sedangkan kalau DHF ya, DHF itu kita ada 4 grade ya atau 4 derajat. Ada DHF grade 1, DHF grade 2, grade 3 dan grade 4. Nah, kalau kalian perhatikan pada DHF grade 3 dan 4 ini kan ada bintangnya ya. Nah, yang sudah ada bintangnya ini berarti sudah ada tanda shocknya ya. Jadi sama aja kayak gini, DHF grade 1, 2 itu kita sebut sebagai yang non-shock tadi ya. Tadi kan ada yang DHF yang non-shock ya. Nah ini ya, DHF ada yang non-shock dan dengan shock ya. Nah DHF yang non-shock ini adalah yang grade 1 dan 2 ya, sedangkan DHF yang dengan shock atau DSS itu adalah yang grade 3 dan 4. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya yang dimaksud grade 1 itu yang seperti apa, grade 2 seperti apa, dan seterusnya. Nah, kalau DHF grade 1 ya, itu ada demam ya, disertai dengan manifestasi perdarahan berupa tourniquet test positif. Jadi manifestasi perdarahannya itu bukan perdarahan spontan seperti mimisan, gusi berdarah, bukan ya, tapi berupa tes tourniquet yang positif ya. Dan terdapat kebocoran plasma ya, itu adalah DHF grade 1. Sedangkan DHF grade 2 perdarahannya berupa perdarahan spontan ya. Jadi disebutkan di sini DHF grade 2 itu sama seperti grade 1 tetapi perdarahan atau hemorrhage-nya itu adalah perdarahan spontan. Seperti tadi ya, tiba-tiba anaknya mimisan atau didapatkan gejala kok gusinya berdarah. Nah, itu perdarahan spontan ya. Itu berarti sudah termasuk DHF grade 2 ya. Yang harus diingat grade 1 dan grade 2 sama-sama tidak ada tanda gejala shock ya. Lalu kalau DHF grade 3 ya, itu sama tandanya bisa jadi sama seperti grade 1 atau grade 2, tetapi ada kegagalan sirkulasi ya. Kegagalan sirkulasi atau tanda awal dari shock ini ya ditandai dengan nadi yang mulai lemah ya. Kemudian pulse pressure yang mulai menyempit ya. Pulse pressure ini adalah selisih antara sistol dikurangi diastol. Jadi sistol diastolnya itu makin menyempit selisihnya. Kemudian bisa ditandai dengan tensi yang mulai turun atau hipotensi ya, dan pasiennya gelisah. Itu DHF grade 3 ya. Sedangkan kalau sudah grade 4 itu sudah shock yang tidak terkompensasi ya. Jadi sangat rendah tekanan darahnya, pulse blood pressure-nya ya semakin rendah, bahkan bisa jadi tidak terdeteksi ya, dan nadinya sangat lemah, bahkan bisa jadi tidak terdeteksi. Itu ya, jadi secara klinis perbedaan antara DHF grade 1, 2, 3, dan 4. Kalau hasil laboratoriumnya sama, baik grade 1, 2, 3, 4 itu sama-sama trombositopeni kurang dari 100.000 dan hematokrit meningkat lebih dari 20% ya. Beda ya dengan yang dengue fever tadi peningkatan hematokritnya hanya 5 sampai 10%, kalau yang DHF lebih dari 20% ya.
Nah, yang perlu saya jelaskan di sini ya, yang dimaksud peningkatan hematokrit di sini adalah selisih antara hematokrit saat ini dikurangi dengan hematokrit sebelumnya ya, dibagi hematokrit awal dikali 100% ya. Jadi yang di persentase ini adalah peningkatan hematokritnya ya. Jadi misalkan hematokrit sebelumnya itu adalah 40 gitu ya, itu sehari atau 2 hari yang lalu cek hematokritnya 40, kemudian saat ini dicek hematokritnya 60 misalnya ya, misalnya berarti peningkatannya adalah 20. Maka persentase peningkatan hematokritnya adalah 20 dibagi dengan hematokrit awal yaitu 40 dikali 100. Nah, kalau kayak gitu berarti 50% ya. Maka dikatakan peningkatan hematokritnya lebih dari 20%. Nah, itu berarti sudah termasuk dalam DHF ya. Tapi kalau peningkatan hematokritnya nggak nyampe 20%, itu termasuk dalam DF ya. Kemudian tanda gejala dari kebocoran plasma ya, itu adalah peningkatan hematokrit tadi. Jadi kebocoran plasma dari hasil lab ditandai dengan adanya peningkatan hematokrit lebih dari 20%. Itu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk yang klasifikasi klinis ini apa ada yang mau ditanyakan? Kriteria atau klasifikasi klinis dari DF dan DHF? Mungkin masih belum ada, dokter. Belum ya. Nah, kuncinya ada di sini nanti ya, di tabel ini untuk membedakan nanti kalian kalau ketemu pasien anak dengan demam ya, ini bingung, ini DB apa bukan ya, maka dicocokkan aja sama kriteria ini ya. Bisa jadi dia dengue fever, bisa jadi dia DHF grade 1, grade 2, grade 3, atau bahkan grade 4 gitu ya. Oke. Baik, dokter. Saya lanjutkan. Nah, ini sama ya, ini cuma penjelasan dari tabel tadi ya, dari diagnosis klinis DB tadi ya. Kalau ada demam, nah ini lebih detail ya, demamnya ciri khasnya adalah lamanya 2 sampai 7 hari ya, dan timbulnya mendadak ya. Jadi tiba-tiba demamnya tinggi, bukan demam yang awalnya sumur-sumur dulu, makin lama makin tinggi. Nah, itu bukan karakteristik TB ya. Di TB itu dia demamnya mendadak, langsung tinggi ya, 39, 40 ya, dan berlangsungnya terus-menerus, menetap, bandel ya. Jadi misal minum obat sebentar, nanti demam lagi. Minum obat turun bentar, nanti demam lagi gitu ya. Dan ada bifasiknya. Bifasik itu dia sempat ada turun sebentar, lalu naik lagi ya. Jadi sempat ada fase sehari turun, kemudian naik kembali, itu namanya demam bifasik ya. Kemudian ini ya, manifestasi perdarahannya itu bisa berupa peteki, purpura, atau ekimosis. Nah, peteki, purpura, ekimosis ini sama-sama perdarahan di bawah kulit ya. Hanya aja kalau peteki itu perdarahannya ukurannya lebih kecil ya, bintik, hanya berupa bintik kayak titik-titik kecil gitu aja ya. Kalau ukurannya lebih besar kita sebut purpura ya, lebih besar lagi kita sebut ekimosis. Ya, tiga-tiganya ini sama-sama manifestasi perdarahan di bawah kulit ya. Lalu perdarahan lain contohnya epistaxis atau mimisan ya. Perdarahan gusi, kemudian hematemesis ini muntah darah ya, atau melena. Melena ini BAB darah ya. Jadi manifestasi perdarahan yang dimaksud adalah ini ya, peteki, purpura, ekimosis, epistaxis dan lain-lain. Dan bisa juga manifestasi perdarahan yang tidak spontan ya, berupa uji torniket yang positif. Mungkin kalian masih ingat ya cara melakukan uji torniket seperti apa ya, menggunakan tensimeter ya untuk menstimulasi, memberikan tekanan, lalu kita lihat nanti ada bintik perdarahan atau enggak. Kalau nggak salah sudah pernah kalian lakukan saat praktikum ya, sepertinya blok hematoimun mungkin ya sebelumnya. Nah, itu adalah uji torniket ya. Perdarahan tidak spontan ditandai dengan uji torniket yang positif. Ini kita dapatkan pada DHF grade 1 ya. Kalau sudah perdarahannya spontan berarti ke grade 2 ya, minimal grade 2.
Kemudian selain demam dan manifestasi perdarahan juga tadi ya bisa disertai nyeri kepala, mialgia, atralgia ya, nyeri retroorbital. Dan lebih kuat lagi apabila ada kasus DB di lingkungan, baik itu di sekolah, di rumah, atau di sekitar rumah ya. Kemudian hasil labnya didapatkan leukopeni dan trombositopeni ya. Jadi demam denggi ditegakkan apabila ada gejala demam disertai 2 atau lebih tanda dan gejala lain ya, perdarahan dan gejala-gejala lainnya, maka sudah bisa ditegakkan diagnosis demam denggi ya. Ini harus dikuasai ya karena kompetensinya kalian 4 ya ini ya. Oke, nah sekarang kalau DHF atau demam berdarah denggi ya. Nah, kalau DHF masih ingat tadi ya, itu seperti DB tetapi ada kebocoran plasma atau evidence of plasma leakage tadi ya nyebutnya ya. Nah, tanda kebocoran plasma itu apa? Kalian bisa lihat di sini. Ya, jadi tanda kebocoran plasma dari pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan hematokrit lebih dari 20%. Jadi meningkat lebih dari 20% ini adalah selisih dari hematokrit akhir dikurangi hematokrit awal dibagi hematokrit awal kali 100%. Atau misal ini baru pertama kali memeriksakan lab misalnya ya, jadi belum di lab sebelumnya, maka kan kita nggak punya data awal, maka patokannya bisa dari nilai normal hematokrit sesuai dengan usia. Gitu ya. Kemudian tanda kebocoran plasma yang lain bisa dilihat dari klinis ya, yaitu adanya efusi pleura ya atau penumpukan cairan di dalam pleura, kemudian terjadinya asites ya, kemudian hipoalbumin atau hipoprotein. Jadi kalau ada tanda-tanda ini sudah menggambarkan adanya kebocoran plasma ya. Kemudian pada DBD di samping leukopeni, kebocoran plasma juga ada trombositopeni dan trombositnya biasanya turun di bawah 100.000 ya. Kemudian jadi ini ya. Jadi kalau ada demam disertai 2 atau lebih manifestasi klinis ditambah ada bukti kebocoran plasma atau perembesan plasma dan trombositopeni, maka kita sudah bisa menegakkan diagnosis DBD atau DHF ya. Oke, nah yang ini adalah DHF yang non-shock dan dengan shock ya. Oh maaf, DHF yang grade 3 dan grade 4 ya. Grade 3 itu yang shock tapi terkompensasi, grade 4 ada shock yang tidak terkompensasi lagi atau dekompensata ya. Bedanya apa? Sama-sama shock ya, hanya saja kalau yang masih terkompensasi ini masih takikardi ya, CRT memang sudah memanjang, akral udah dingin, tapi anaknya masih belum sampai yang penurunan kesadaran yang berat ya, jadi dia masih gelisah, lalu pulse pressure-nya menyempit ya. Tapi kalau sudah dekompensata ya, ini anaknya sudah penurunan kesadaran banget ya. Kemudian sianosis, kulitnya lembab, dingin ya, sudah hipotensi, bahkan pada beberapa kondisi nadinya sudah mulai tidak teraba dan tekanan nadi tidak terukur gitu ya. Jadi ini sudah kondisi yang lebih memburuk dibandingkan dengan yang grade 3 ya. Nah, terus tadi ada istilah expanded dengue syndrome ya. Kalau kalian ingat tadi, jadi ada yang undifferentiated febrile illness, ada dengue fever, ada dengue hemorrhagic fever, lalu yang keempat adalah expanded dengue syndrome ya. Yang dimaksud dengan expanded dengue syndrome ini adalah kondisi yang tidak yang memenuhi kriteria demam dengue atau DBD atau DHF ya, baik disertai shock atau tidak, tetapi didapatkan manifestasi klinis penyulit ya dari infeksi dengue ataupun manifestasi klinis yang umumnya terjadi atau tidak biasa ya. Misalkan adanya kelebihan cairan, jadi seperti DB atau DBD tapi disertai kelebihan cairan atau disertai gangguan elektrolit ya, disertai ensefalopati atau ensefalitis ya, perdarahan yang hebat, kemudian gagal ginjal akut, hemolitik uremic syndrome, gangguan jantung atau
disertai sekunder infeksi yang lain, maka itu termasuk dalam expanded dengue syndrome. Ya. Ini nice to know aja ya, kalau expanded dengue syndrome itu sudah masuk ranahnya spesialis ya. Oke, nah ini adalah klasifikasi yang terbaru ya. Jadi ada klasifikasi yang mengklasifikasikan DB itu menjadi dengue dengan warning sign dan dengue tanpa warning sign ya. Lalu ada dengue berat atau severe dengue ya. Nah, untuk dengue sendiri tadi kita sudah tahu kriterianya ya, yaitu demam disertai dengan gejala-gejala lainnya ya. Nah, bisa dengue berdiri sendiri atau ada warning sign ya. Warning sign itu adalah tanda-tanda yang harus diwaspadai yang apabila terjadi maka kita curiga di situ sudah mulai terdapat tanda kebocoran plasma gitu ya. Warning sign-nya berupa apa saja? Berupa nyeri perut ya, kemudian muntah yang terus-menerus atau persistent vomiting ya. Lalu akumulasi cairan di dalam tubuh, jadi edem, bengkak ya. Kemudian perdarahan mukosa ya. Kemudian anaknya letargis atau gelisah ya. Kemudian pembesaran liver lebih dari 2 cm dan hasil pemeriksaan lab memang didapatkan peningkatan hematokrit yang signifikan dengan penurunan trombosit yang signifikan juga. Jadi hematokrit meningkat, trombositnya turun secara signifikan. Nah, itu termasuk dalam warning sign ya. Jadi kalau ada warning sign ini, maka kita harus hati-hati, bisa jadi pasien ini nantinya akan jatuh ke kondisi shock. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya ada dengue berat ya. Jadi ini kalau warning sign tidak teratasi, maka terjadi dengue berat. Ya, dengue berat ini ditandai dengan kebocoran plasma yang hebat, perdarahan yang hebat, atau kegagalan fungsi organ. Ya, kalau ada kebocoran plasma yang hebat, maka pasien bisa jatuh pada kondisi shock dan adanya akumulasi cairan di dalam tubuh yang menyebabkan pasien menjadi sesak atau distres nafas, gitu ya. Kemudian perdarahan yang hebat serta kegagalan organ. Kegagalan organ ini tergantung organnya ya, bisa melibatkan liver, bisa melibatkan sistem saraf pusat, jantung ataupun organ-organ yang lain ya. Kalau ada kegagalan fungsi hepar, maka enzim-enzim hepar akan meningkat ya. Jadi SGOT, SGPT meningkat lebih dari 1000 ya. Kemudian kalau kegagalan pada sistem saraf pusat, maka kesadaran akan menurun ya. Kemudian kegagalan pada organ-organ yang lain ya. Jadi ini klasifikasi yang kedua ya. Kalau tadi WHO 2011 itu kita pakai kriteria klinis tadi ada undifferentiated febrile illness, kemudian dengue fever, kemudian dengue hemorrhagic fever, dan expanded dengue syndrome ya. Kalau kriteria ini kita pakai dengue dengan dan tanpa warning sign dan dengue yang berat. Gitu ya. Ini yang kalian harus tahu, warning sign itu apa saja ya. Ini wajib tahu ya supaya kita bisa lebih aware terhadap pasien-pasien yang ada risiko untuk menjadi shock ya. Serta kriteria dari DB yang berat itu ditandai apa saja ya. Oke, itu. Nah, ini adalah DD-nya ya. Jadi diagnosis banding dari DB ya. Itu DB pada saat fase demam bisa menyerupai flu ya, gejala flu baik itu karena influenza ya, atau bisa kadang-kadang karena ada demam, ada rash ya, maka mirip dengan campak ya. Kemudian demam disertai dengan mialgia, nah itu mirip juga dengan chikungunya ya. Kemudian DD lainnya mirip dengan demam, penyakit-penyakit demam lain yang disertai dengan ruam ya, seperti rubella, campak ya, scarlet fever atau demam skarlatina, infeksi meningococcus ya. Kemudian kadang-kadang disertai dengan gejala gastrointestinal ya, maka bisa DD dengan infeksi enterik ya atau infeksi oleh rotavirus ya.
Kemudian infeksi dari sistem saraf pusat ya, seperti kejang demam atau ensefalitis. Ya, ini adalah DD dari DB ya. Nah, ini juga penting untuk kalian ketahui bagaimana perjalanan penyakit pada infeksi dengue ya. Jadi infeksi dengue itu begitu virus itu masuk ke dalam tubuh untuk sampai muncul manifestasi klinis berupa demam, maka ada masa inkubasi selama 5-7 hari. Jadi virus itu akan bermultiplikasi dulu ya, kemudian akan terjadi gejala viremia ya, itu 5-7 hari setelah dia masuk ke dalam tubuh ya. Nah, ketika terjadi viremia, ini sudah masuk ke fase demam, di mana pasien ini sudah mulai merasakan ada gejala demam ya. Biasanya disertai nyeri kepala ya, mual, mialgia ya, badan sakit semua ya, atralgia dan munculnya ruam. Itu adalah di fase demam ya. Kemudian diikuti dengan fase kritis ya, dan diikuti terakhir fase penyembuhan. Jadi ada 3 fase ini ya. Fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan. Ini adalah harinya. Dari hari pertama sampai hari ketiga fase demam, hari keempat sampai 5 fase kritis, ya di atas 6 dan selanjutnya adalah fase penyembuhan. Oke. Nah, di fase demam ini adalah fase awal dimulainya onset gejala ya. Pada fase kritis ini demam mulai turun ya, tetapi trombosit pada saat itu juga turun lebih signifikan dibanding fase sebelumnya ya. Lalu ada fase penyembuhan ya, di mana pada saat itu proses kebocoran plasma sudah selesai atau berakhir ya. Nah, ini kalau kita lihat dari masing-masing fase tadi, jadi ada fase demam, fase kritis, fase penyembuhan atau recovery ya. Ini harinya ya, 1-3, fase demam, 4-5 kritis, dan 6 dan seterusnya adalah recovery atau penyembuhan. Nah, kalau kita lihat dari fluktuasi suhunya ya, di fase demam ini adalah mulai onset demam. Jadi di fase ini tuh demam lagi bandel-bandelnya ya, demam terjadi langsung tinggi, mendadak, terus-menerus ya, itu terjadi di fase demam. Di fase kritis ya, ini mulai turun. Jadi makanya sebut tadi defervescent ya, karena suhunya mulai turun di fase kritis ini ya. Di hari kelima dia sempat naik sedikit tapi kemudian turun lagi. Ya, itu adalah pola suhu di fase demam dan fase kritis. Nah, maka resiko yang bisa terjadi di masing-masing fase ini, di fase demam, otomatis kebutuhan cairan tinggi ya, biasanya pasien juga badannya sakit semua, nggak mau minum ya, maka resiko terjadi dehidrasi itu di fase demam ya. Di fase kritis itu mulai terjadi trombosit turun dan kebocoran plasma ya, maka resiko komplikasi yang bisa terjadi adalah shock dan perdarahan ya. Lalu di fase recovery ini sudah mulai kembali lagi, kebocoran plasmanya berhenti, plasma balik lagi ke dalam intravaskuler, maka terjadi reabsorpsi ya, yang apabila cairan diberikan dalam jumlah yang lebih banyak dari yang seharusnya, ditambah dengan plasma yang balik lagi ke intravaskuler, maka bisa terjadi overload cairan ya. Kemudian ini perubahan labnya ya, ini juga penting untuk kalian ketahui. Pada fase demam itu hematokrit masih oke ya, masih normal ya. Tetapi di hari ketiga dia sudah mulai turun ya, dan semakin turun ketika masuk fase kritis, kemudian akan bertahap naik pada fase penyembuhan ya. Sedangkan hematokrit kebalikannya. Jadi dia di fase demam hematokrit masih normal ya, kemudian meningkat signifikan pada fase kritis ya, dan mulai turun lagi pada saat fase penyembuhan. Ya. Kemudian untuk pemeriksaan serologi dan virologi, jadi kalau dicek kadar antibodi dan load virusnya ya, maka viremia atau virus itu kadarnya di dalam darah itu meningkatnya adalah pada saat fase demam. Ya. Kemudian antibodi mulai terbentuk perlahan itu di hari keempat, ya. Lalu semakin tinggi pada akhir fase kritis
ya, dan bertahan selama fase recovery, ya. Nah, kalau berdasarkan ini berarti untuk pemeriksaan laboratorium untuk membuktikan keberadaan virus atau cek kadar antibodi, kalau untuk virusnya ya, maka di fase demam ini kita sudah bisa dicek ya. Puncaknya adalah hari kedua sampai 3. Ya, kalau mau ngecek virusnya itu akan positif di di fase demam hari kedua sampai 3 ya. Sedangkan kalau mau cek kadar antibodi ya, misalkan dicek di fase demam otomatis kadarnya masih rendah, maka bisa jadi kesannya false negatif ya. Tetapi jadi kalau mau cek serologi, maka sebaiknya adalah setelah hari ke-5, di mana kadar antibodi sudah mulai lebih tinggi. Jadi kalau mau dicek IgG, IgM anti dengue, jangan dicekkan di awal-awal karena pasti masih negatif ya. Oke, ini jadi dasar kita untuk menganalisis fase pada pasien ini di fase apa berdasarkan hasil lab maupun dari klinisnya ya. Oke. Ya, jadi yang terjadi di fase kritis adalah peningkatan permeabilitas vaskuler, kemudian terjadi kebocoran plasma, maka akan muncul warning sign. Jika tidak teratasi, maka kondisi pasien akan memburuk. Ya, maka tadi seperti yang saya jelaskan, warning sign ini sebenarnya adalah tanda awal terjadinya kebocoran plasma. Sehingga kalau kita menemukan warning sign, kita harus waspada dan lebih ketat dalam mengobservasi pasien sehingga tidak sampai terjadi shock ya. Sedangkan di fase penyembuhan itu fase kebocoran plasmanya sudah berakhir, permeabilitas vaskuler kembali normal, maka akan terjadi reabsorpsi bertahap, cairan di ekstravaskuler akan masuk kembali di intravaskuler ya. Tanda bahwa pasien ini sudah beralih dari fase kritis ke fase penyembuhan adalah biasanya akan terlihat keadaan umumnya sudah kelihatan lebih bagus dari sebelumnya ya, hemodinamiknya stabil ya, kemudian diuresisnya baik ya, kemudian didapatkan tanda ruam ini ya, ruamnya bentuknya seperti ini. Jadi ada bercak merah ya, di mana tengah-tengahnya ada putih-putihnya seperti ini ya, disebut islet of white in the sea of red ya, karena dia kelihatan kemerahan banget, lalu ada demblok-demblok putihnya. Nah, ini justru adalah tanda masuk ke fase penyembuhan ya. Jadi kalau ada tanda seperti ini, itu berarti tanda yang bagus, artinya pasien masuk ke fase pemulihan. Biasanya ini pasien merasa gatal ya, biasanya lokasi munculnya di ekstremitas ya, baik tangan ataupun kaki, dan biasanya hanya sementara, jadi dia bisa hilang sendiri ya. Kemudian kalau pasien sudah masuk fase penyembuhan, hasil labnya biasanya hematokritnya sudah mulai bagus ya, jadi udah nggak tinggi lagi ya. Kemudian sel darah putihnya udah mulai naik ya, dan trombositnya sudah mulai naik ya, tapi biasanya leukosit dulu yang naik, baru trombosit ya. Nah, ini resiko penyulit yang bisa terjadi, saya kira tadi sudah ya, di fase demam, fase kritis, penyembuhan apa saja risiko komplikasi yang bisa terjadi ya. Oke, nah sekarang kalau kalian sudah paham tadi etiologinya, patofisiologinya, kemudian manifestasi klinisnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memberikan tata laksana pada pasien dengan DB ya. Nah, jadi ketika ada tanda-tanda ini, ya, kita lihat dulu apakah ada warning sign atau tidak, ya. Kalau pasien yang kita curiga ada DB ya ditandai dengan demam tadi ya, ruam kulit, manifestasi perdarahan ya, nyeri kepala, nyeri retroorbital, mialgia, atralgia ya. Kemudian labnya memang leukopeni dan ada kasus DB di lingkungannya. Nah, ini kan kita sudah tegak ya ini adalah DB, maka kita harus lihat ada warning sign atau tidak ya. Warning sign-nya apa saja? Ini ya. Jadi asupan nggak mau makan minum sama sekali, muntah yang berulang, nyeri perut yang hebat ya, pasiennya kelihatan tidak kontak ya atau penurunan kesadarannya mulai kurang baik ya. Lalu ada tanda perdarahan ya, pucat, ekstremitasnya dingin atau
kalau PAK-nya berkurang. Nah, ini adalah warning sign ya. Ada tanda warning sign atau tidak ya. Kalau misalkan tidak ada warning sign, maka sebenarnya bisa rawat jalan ya. Nanti kita lihat apa saja yang harus dilakukan pada saat rawat jalan ya. Tetapi apabila tidak ada warning sign, namun ada indikasi sosial atau ada komorbid yang lain, jadi ada penyakit pasien ada kondisi penyerta yang lain, atau misalkan dia lokasi rumahnya ini jauh dari fasilitas layanan kesehatan ya, maka kita boleh merawat inapkan pasien karena indikasi tersebut. Tapi misal tidak ada komorbid, tidak ada indikasi sosial, maka bisa rawat jalan ya selama tidak ada warning sign. Tapi di rumah tetap dilakukan pemantauan ketat. Apabila selama pemantauan di rumah ada warning sign, maka segera dilakukan rawat inap. Ya, demikian juga pada pasien-pasien yang ada warning sign saat pertemuan pertama, maka langsung kita rawat inapkan. Ya, nanti pada saat rawat inap ini bisa jadi ada beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi kondisinya oke, aman, tetap DB ya. Bisa jadi menjadi DBD, DBD disertai shock atau expanded dengue syndrome. Ya. Jadi indikasi rawat inap adalah apabila didapatkan warning sign atau tanpa warning sign tetapi ada komorbid dan ada indikasi sosial ya. Nah, ini adalah tata laksana rawat jalan. Jadi kapan pada pasien yang seperti apa kita bisa lakukan rawat jalan ya. Apabila pasien asupan oralnya masih bagus ya, kemudian PAK-nya masih normal, tidak ada warning sign ya, kemudian hematokrit masih aman, hemodinamik stabil dan tidak ada kondisi khusus, maka bisa rawat inap, bisa rawat jalan ya. Tapi rawat jalan ini juga harus diedukasi bahwa tetap harus dipantau setiap hari ya, untuk ada tidaknya warning sign ya. Apabila ternyata ada warning sign, jadi kita beritahukan warning sign itu apa saja. Apabila ada tanda-tanda tersebut, maka segera dibawa ke rumah sakit ya. Dan selama di rumah harus dipastikan asupan minumnya cukup ya. Jadi ini kunci perawatan di rumah, yaitu pasien harus bed rest atau istirahat, asupan minum yang cukup, memantau buang air kecilnya, kemudian pengobatan simptomatik sesuai gejala ya. Kalau masih demam-demam kita berikan paracetamol, kalau demam tinggi kita kompres hangat ya, dan sebaiknya tidak memberikan ibuprofen atau aspirin ya, atau yang obat apapun golongan NSAID yang berisiko memperberat apabila terjadi perdarahan ya. Lalu kontrol juga lingkungan di rumah, menghilangkan sarang-sarang atau perindukan nyamuk dan segera dibawa ke rumah sakit kalau tidak ada perbaikan kondisi pasien atau didapatkan tanda-tanda warning sign tadi. Itu ya, itu untuk tata laksana rawat jalan. Nah, ini yang harus diedukasikan kapan harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Oke. Ini ya, jadi pasien sebaiknya rawat inap kalau ada warning sign dan ada komorbid. Misalkan apa? Pasiennya bayi ya, kemudian obesitas, ada DM, ada penyakit jantung, ada penyakit ginjal ya. Lalu ada kondisi sosial, indikasi sosial ya, misalkan dia tinggal sendiri ya, khawatirnya nggak ada yang bisa membantu memonitor ya, atau rumahnya jauh ya, tidak ada sarana transportasi yang memadai ya, jika sewaktu-waktu ada emergensi, sulit kalau harus langsung ke rumah sakit ya, atau ada komorbid lain atau infeksi penyerta yang lain ya, maka itu sebaiknya rawat inap ya. Nah, tata laksana rawat inapnya apa saja itu tergantung apakah ada shock atau tidak ya. Kalau tidak ada shock, maka pasien rawat inap di rumah sakit lalu diberikan cairan ya. Cairannya ini adalah berupa cairan kristaloid ya yang isotonik. Jadi bisa berupa ringer laktat atau ringer asetat ya. Nah, berapa banyak cairan infus ini kita berikan? Sesuai dengan kebutuhan cairan harian pasien tersebut ditambah dengan 5% ya. Jadi ditambah 5%-nya adalah tambahan dengan anggapan pasien
berisiko ya untuk terjadi kekurangan cairan. Kalau pasiennya obesitas, maka dihitungnya adalah berat badan ideal, ya. Dan ini harus dihitung dengan tepat ya, supaya tidak sampai kekurangan atau kelebihan cairan, ya. Nah, kemudian ini adalah pemberian cairan pada DB dengan warning sign, ya. Jadi diberikan tadi cairan isotonik kristaloid, yaitu kecepatannya adalah 5-7 cc per kilo per jam. Ini diberikan selama 1-2 jam, kemudian dievaluasi. Apabila membaik, artinya warning sign-nya itu sudah berkurang, ya, maka cairannya diturunkan bertahap. Dari yang awalnya 5-7 diturunkan 3-5, turun lagi 2-3 dalam 2-4 jam, ya. Lalu dihentikan dalam 24-48 jam kalau memang klinisnya semakin, ya. Tetapi kalau tidak ada perbaikan klinis, maka kita harus cek hematokritnya. Jadi cek darah lengkapnya, lalu dilihat nilai hematokritnya apakah meningkat atau menurun, ya. Kalau hematokritnya meningkat, maka cairan kristaloidnya kita naikkan dari yang sebelumnya 5-7, kita naikkan 5-10, diberikan dalam 1-2 jam, ya. Tapi kalau hematokritnya menurun, maka kita bisa pikirkan mungkin ada perdarahan, ya. Nanti kalau memang curiga ada perdarahan, berarti nanti tata laksananya sesuai dengan algoritma severe dengue atau dengue berat, ya. Kemudian ini tata laksana gawat darurat atau grup C. Jadi tadi kita bedakan grup A itu kalau tidak ada warning sign, yang ini ya, maaf ya. Ini ya, tata laksana grup A kalau tidak ada warning sign. Ini ya, tata laksana rawat jalan ya. Kemudian tata laksana grup B itu yang rawat inap dengan warning sign ya. Ini tata laksana untuk grup B dan tata laksana grup C apabila dicurigai ada tanda shock, ya, entah itu yang terkompensasi atau tidak terkompensasi, ya. Nah, grup C ini apabila ada perembesan plasma yang berat atau plasma leakage, ya, kemudian perdarahan hebat atau ada keterlibatan organ, ya, maka ini ya, berarti ini termasuk dalam kriteria severe dengue tadi, maka itu adalah tata laksananya sesuai dengan tata laksana grup C, segera dirujuk ya untuk tata laksana lebih lanjut ya. Nah, ini tata laksananya. Untuk yang grup C ini tergantung apakah dia grade 3 atau grade 4 ya. Kalau yang grade 3 yang masih terkompensasi, maka cairan diberikan sebanyak yang jelas airway breathing itu harus diperbaiki dulu ya. Jadi jaga airway-nya bagus, paten, lalu diberikan oksigen, lalu cairannya adalah berupa kristaloid ya, bisa ringer laktat atau ringer astat ya. Itu 10-20 cc per kilogram berat badan, diberikan bolus dalam 60 menit. Ya, lalu dievaluasi apakah shocknya teratasi atau tidak. Apabila shocknya sudah teratasi, maka cairannya kita turunkan 10 cc per kilogram berat badan dalam 1-2 jam. Ya, kalau sudah masuk ini kita evaluasi kembali. Kalau tanda vitalnya stabil, maka bisa kita turunkan bertahap cairannya dari 7 cc per kilogram berat badan per jam turun ke 5, 3 sampai 1,5 cc per kilogram berat badan per jam. Setelah itu baru di stop dalam waktu 48 jam setelah shocknya teratasi. Ya, ini kalau shocknya teratasi ya. Tapi kalau tidak, maka kita harus cek 4 hal ya. Kita singkat sebagai ABCS ya. A-nya ini adalah asidosis ya. Asidosis dicek dari analisa gas darah ya. Kemudian B-nya adalah bleeding, jadi kita lihat ada tanda perdarahan atau tidak. C-nya ini adalah kalsium ya, dan S-nya adalah sugar atau gula darah. Ya, jadi cek ABCS. Kalau ada kelainan maka kita koreksi. Misalkan ada hipoglikemi, hipokalsemi, ada asidosis, ini kita koreksi semua ya. Lalu dicek hematokritnya ya, ini ya. Jadi kan cek hematokrit apakah naik atau turun. Kalau naik berarti kebocoran plasmanya belum teratasi. Maka kita berikan lagi kristaloid ya. Sama seperti ini tadi 10-20 cc ya, tapi dalam waktu yang lebih cepat yaitu 10-20 menit
ya. Kemudian dievaluasi, kalau masih menetap bisa diberikan kristaloid lagi atau koloid, ya. Kalau misalkan hematokritnya turun, maka kita curiga ada perdarahan, ya. Maka bisa, jika sumber perdarahannya jelas, kita lakukan transfusi darah. Tapi kalau tidak jelas, maka kita berikan koloid dulu, ya. Apabila sudah membaik, masuk ke algoritma yang sebelah kiri ini, gitu ya. Turun bertahap sampai di stop dalam 48 jam setelah shock teratasi. Itu untuk yang shock yang terkompensasi. Kalau tidak terkompensasi, sebenarnya sama seperti yang tadi, bedanya hanya di sini. Jadi pemberian cairannya lebih cepat. Kalau tadi kan 60 menit, ya kalau di sini 10-20 cc per kilo dalam 10-20 menit. Ya, bedanya itu aja. Kalau yang lain-lainnya sama seperti tadi. Pokoknya cairan masuk, evaluasi, ya. Misal tidak teratasi, cek ABCS lalu dikoreksi, baru lihat hematokritnya. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah rangkuman ya dari tata laksana tadi. Ada grup A, grup B, grup C. Ingat ya, yang grup A tadi yang bisa rawat jalan, grup B yang rawat inap dengan warning sign tapi tidak ada shock, grup C yang dengan shock ya. Kemudian ini kriterianya dan ini tata laksananya ya. Ini rangkumannya aja, tadi sudah saya jelaskan semua ya. Oke, selanjutnya, nah kapan pasien bisa pulang atau rawat jalan? Kalau sudah bebas demam lebih dari 24 jam, ya, kemudian asupan makan minumnya sudah bagus, paling enggak sudah ada nafsu makan ya, itu sudah bagus. Kemudian klinisnya sudah membaik, jadi sudah tidak ada hipotensi ya. Kemudian nadinya teraba kuat ya, PAK-nya cukup. Kemudian kalau pada pasien yang sempat mengalami shock, setidaknya sudah 3 hari bebas shock, ya, dan trombositnya sudah lebih dari 50.000. Ya, jadi trombosit ini nggak harus nunggu sampai normal baru pasiennya boleh pulang, itu enggak ya. Yang penting sudah di atas 50.000 dan trennya sudah naik ya, maka sudah boleh KRS dan tidak ada distres nafas. Itu ya, ini kriteria pulang ya. Ini harus tahu juga karena biar tahu kapan pasien itu boleh dipulangkan ya. Oke, dan ini juga penting kita edukasikan untuk pencegahan dan mengontrol DB ya. Jadi menutup kalau ada penampungan-penampungan air ya, dibersihkan ya. Kemudian kalau untuk mencegah gigitan nyamuk ya, kita bisa menggunakan kelambu seperti ini ya, atau menggunakan repelan ya. Kemudian untuk yang DB sudah selesai. Mungkin dari adik-adik ada yang mau ditanyakan untuk yang DB atau denggi. Tadi memang lumayan banyak ya materinya untuk DB karena penting untuk kalian ketahui dan biasanya nanti akan selalu berkembang ya. Cuma sejauh ini tata laksananya seperti itu ya, termasuk klasifikasinya juga. Silakan barangkali ada yang mau tanyakan untuk yang DB. Mungkin belum ada, dokter. Masih belum ada? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nanti misal ada yang menanyakan langsung aja nggak apa-apa ya. Baik, Karena materinya banyak nih saya lanjut dulu ya. Oke. Ini saya lanjutkan ke penyakit yang kedua yaitu campak ya. Campak nama lainnya measles atau morbili. Jadi kalau ada yang bilang measles itu sama aja dengan campak. Demikian juga dengan morbili, itu adalah nama lainnya campak ya. Oke. Jadi campak atau morbili ini adalah infeksi yang lumayan sering terjadi pada anak ya, penyebarannya melalui droplet ya. Dan dulu sebelum ada vaksinasi ya, itu sempat menjadi ini ya, pandemi ya, dan bisa cukup banyak kematian akibat campak ya. Bahkan sampai saat ini pun ada ya angka kematian karena campak, tapi memang sudah
turun secara signifikan sejak adanya vaksinasi ya. Ini untuk prevalensinya nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya. Nah, jadi etiologi campak itu adalah virus ya, golongan morbillivirus. Morbillivirus ini termasuk dalam famili Paramyxoviridae ya. Jadi masih satu famili dengan virus mumps. Mumps itu kondongan ya. Lalu virus parainfluenza dan RSV atau respiratory syncytial virus ya. Ini adalah struktur virus campak ya. Jadi semua paramyxovirus itu strukturnya seperti ini ya, ada dindingnya ya. Kemudian ada glikoprotein ya. Dan ada materi genetiknya ya, berupa RNA. Yang dindingnya ini dibentuk oleh lipid bilayer. Campak ini virusnya berukuran antara 100 sampai 250 nanometer ya. Untuk materi genetiknya hanya berupa RNA aja ya. Kemudian patogenesisnya seperti ini. Jadi virus itu bisa masuk dalam tubuh anak itu dari terhirup droplet dari penderita campak yang lain ya, di mana kemudian dropletnya ini akan nempel pada epitel nasofaring atau pada konjungtiva ya. Di situ virus yang masuk akan mulai bermultiplikasi ya. Lalu setelah bermultiplikasi di hari pertama sampai kedua, dia akan mulai menyebar ke jaringan limfatik regional. Jadi jaringan limfatik di sekitarnya, di sekitar nasofaring maupun konjungtiva, setelah itu masuk ke dalam sirkulasi. Di hari kedua sampai tiga kita sebut sebagai viremia primer. Ya. Nah, jadi dia ikut sirkulasi, setelah itu nempel di epitel saluran nafas. Ya. Nah, nempel di situ, lalu bermultiplikasi di situ di hari ketiga sampai 5, lalu masuk lagi ke dalam sirkulasi. Ya. Maka ini disebut sebagai viremia sekunder. Ya, karena dia sebelumnya sudah masuk sirkulasi, multiplikasi lagi, masuk sirkulasi lagi. Maka kita sebut viremia sekunder itu di hari ke-5 sampai 7. Nah, setelah itu, di hari ke-7 ini mulailah muncul gejala sistemik ya, baik di kulit maupun di saluran nafas ya, dan tersebar di darah, saluran nafas, kulit maupun organ-organ tubuh yang lain. Ya, mulai muncul ruam ya. Jadi gejala awal karena dia awalnya di nasofaring ya, maka gejala awal itu berupa gejala-gejala saluran nafas ya. Kalau nempelnya di konjungtiva juga kadang muncul gejala konjungtivitis. Jadi mata merah, batuk, pilek ya. Disertai demam berlangsung biasanya antara 2 sampai 4 hari ya. Setelah itu barulah muncul ruam di seluruh tubuh, biasanya berlangsung selama 5 sampai 6 hari. Awalnya biasanya di daerah wajah, kepala, dan leher. Ya. Setelah itu baru menyebar ke dada, ya, tangan, dan kaki. Itu ya. Nah, kalau kita buat rangkuman dari perjalanan penyakit campak ini, kita bagi menjadi 3 stadium. Jadi ada stadium prodromal, ada stadium eksantema, dan stadium konvalesen. Prodromal ini adalah sejak munculnya gejala awal, yaitu berupa demam, kemudian anaknya lemes, ya, batuk pilek, dan ada mata merah, ya, itu kita sebut sebagai stadium prodromal. Biasanya berlangsung selama 2 sampai 4 hari. Nah, yang khas adalah di stadium prodromal itu bisa didapatkan bercak koplik. Ya, bercak koplik itu seperti ini bentuknya. Jadi tampak pada mukosa bukal, kalau suruh buka mulut ya, pada mukosa pipi bagian dalam, nah itu akan ada bercak seperti ini, bercak putih seperti ini. Nah, namanya koplik spot. Nah, itu adalah termasuk gejala yang khas pada campak di fase prodromal. Ya, jadi kalau ketemu bercak koplik seperti ini, hampir pasti ini adalah campak, ya, karena itu gejala khasnya, ya. Namun biasanya dia menghilang ketika masuk fase
eksantem ya, di stadium eksantem dia akan menghilang. Stadium eksantem ini ditandai dengan munculnya ruam makulopapuler menyebarnya sentrifugal dari awalnya di belakang telinga, kemudian ke wajah, leher, baru kemudian ke dada, baru ke ekstremitas, ya, atas maupun bawah, ya. Lama munculnya ruam ini antara 6 sampai 7 hari, ya. Biasanya pada saat awal muncul ruam itu masih ada demam, ya. Jadi demamnya makin tinggi, kira-kira sampai hari 2 sampai hari ketiga itu adalah puncak demam. Dari hari kedua sampai 3 munculnya munculnya ruam, itu demamnya mencapai puncak, ya. Lalu setelah itu setelah 6 sampai 7 hari stadium eksantem, maka masuk ke stadium konvalesen. Nah, di konvalesen ini ruamnya sudah mulai menghilang, ya. Beberapa menjadi kecoklatan, kemudian memudar dalam 7 sampai 10 hari. Itu ya. Kemudian untuk DD-nya adalah penyakit-penyakit lain dengan demam dan pilek, ya. Misalkan ada rubella atau campak Jerman, ya. Tapi biasanya kalau rubella ini gejalanya lebih ringan, ya, dan tidak ada batuk, ya. Kemudian ada Roseola infantum, ya. Untuk membedakan dengan morbilli, biasanya Roseola ini dia batuknya ringan dan ketika ruam muncul itu demamnya mereda. Ya, jadi beda dengan campak ya. Kalau campak tadi ketika ada ruam, demamnya masih berlangsung dan mencapai puncaknya ketika hari kedua sampai 3 demam ya. Kalau Roseola infantum itu justru mereda ketika ada ruamnya. Kemudian parvovirus atau Vib disease. Nah, ini juga ada demam dan oh enggak, kalau yang Vib disease ini lebih dominan ke ruam makulopapulernya. Jadi dia enggak ada stadium prodromalnya, langsung muncul ruam makulopapuler ya. Kemudian ada scarlet fever. Kalau scarlet fever ini memang ada ruam seluruh tubuh, tetapi dia khasnya adalah ada lesi pada daerah tonsilofaring, tonsil dan faring, ya. Kemudian ada Kawasaki disease. Kalau Kawasaki disease, dia khasnya demamnya tinggi, ada konjungtivitis, ada ruam, tetapi tidak disertai batuk dan tidak ada bercak koplik. Ya, dan biasanya pada Kawasaki ini ada nyeri sendi juga. Jadi ada nyeri, ada pembengkakan sendi yang pada morbilli tidak kita dapatkan. Ya, jadi ini supaya kalian bisa membedakan morbilli dengan penyakit-penyakit infeksi lain ya yang ditandai dengan demam dan munculnya ruam ya. Karena kalau hanya melihat dari demam ruam dan ruamnya saja mungkin mirip-mirip ya, hampir sama ya. Ya. Nah, sekarang kalau diagnosis campak sudah ditegakkan, maka tata laksananya adalah bed rest ya atau istirahat ya. Pada prinsipnya penyakit virus itu self limited ya. Demikian juga dengan campak ini dia akan bisa sembuh sendiri, tetapi harus dioptimalkan tata laksana, suportif dan simptomatiknya ya. Jadi pasiennya tirah baring ya, kemudian diberikan obat penurun demam ya, bisa diberikan paracetamol. Dosis paracetamol adalah 10-15 mg per kilogram berat badan, dapat diberikan jarak terdekatnya adalah 4 jam ya. Kemudian pemberian cairan, asupan nutrisi yang cukup, kemudian diberikan vitamin A ya, ini diketahui dapat membantu mempercepat ke fase penyembuhan, yaitu pemberiannya 1 kali sehari selama 2 hari ya. Sebanyak 200.000 untuk anak usia 1 tahun ke atas, kemudian 100.000 unit untuk anak 6 sampai 11 bulan, dan untuk kurang dari 6 bulan diberikan 50.000 unit. Ya. Kemudian apakah perlu diberikan antibiotik? Tidak perlu, kecuali ada komplikasi berupa otitis media atau pneumonia bakterial, maka pada kondisi itu bisa diberikan antibiotik. Lalu tata laksana komplikasi, kalau ada komplikasi ya. Ini komplikasi yang bisa terjadi di saluran nafas, bisa terjadi bronkopneumonia, laringotrakeobronkitis, kemudian di saluran cerna bisa terjadi diare, kemudian di telinga otitis media, sistem saraf pusat bisa terjadi ensefalitis akut, dan subakut sclerosing panencephalitis atau SSPE. Nah, ini penting ya untuk kalian ketahui. Jadi ternyata campak itu
ya, bisa terjadi komplikasi jangka panjang karena adanya virus campak yang persisten, ya, dan menyebabkan degenerasi dari SSP. Jadi biasanya munculnya itu setelah beberapa tahun setelah terinfeksi, ya. Tandanya apa? Ada perubahan tingkah laku, ada retardasi mental, ada kejang mioklonik dan gangguan motorik, ya. Kemudian pada mata bisa terjadi keratitis dan septikemi karena infeksi bakteri sekunder, ya. Nah, kalau kalian paham tadi patofisiologinya, dia bisa kemana-mana karena ada fase di mana dia masuk ke dalam sirkulasi, ya. Maka memang bisa terjadi komplikasi di organ yang luas di dalam tubuh, ya. Untuk prognosisnya bagaimana? Dia self limited, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dia bisa sembuh sendiri, tetapi sangat infeksius, ya. Karena itu kalau ada yang terkena campak sebaiknya isolasi, ya. Jadi nggak usah kemana-mana, ya. Jangan sekolah dulu, ya, di rumah aja supaya tidak semakin menulari yang lain, ya. Untuk morbiditas dan mortalitas sebenarnya tidak tinggi, tetapi ya kalau ada faktor resiko pada pasien tersebut maka bisa terjadi komplikasi yang bisa menyebabkan angka mortalitas dan morbiditas, ya. Oke, itu kematiannya angka mortalitasnya antara 1-3%, ya, tapi pada kondisi KLP bisa meningkat. Untuk pencegahan campak itu dengan vaksinasi campak, ya. Vaksinasi campak diberikan bersama rubella ya sekarang ini ya. Jadi measles dengan rubella atau MR dan ada juga MMR ya, measles, mumps dan rubella ya. Berarti ini campak, gondongan sama rubella. Diberikan satu injeksi vaksin combo ya. Pemberiannya adalah untuk vaksin dasar di usia 9 bulan, lalu diulang di usia 18 bulan ya. Untuk MMR ya, jadi ini yang bersama dengan mumps ya atau gondongan itu baru boleh diberikan di usia 15 bulan atau minimal usia 12 bulan ya, nggak boleh diberikan di usia 9 bulan ya. Kalau sudah MMR maka di usia 2 tahun sudah tidak perlu MR lagi ya. Nanti ulangannya adalah di usia 5 tahun atau 6 tahun. Itu ya. Oke, itu untuk morbili. Saya lanjutkan dulu ke malaria ya. Malaria ini adalah penyakit infeksi parasit ya yang dibawa oleh vektornya adalah nyamuk Anopheles ya. Ini adalah negara-negara yang saat ini masih tinggi ya angka kejadian malarianya, termasuk di Asia itu adalah Indonesia ya. Jadi etiologinya adalah protozoa, yaitu berupa Plasmodium. Ya, jenisnya apa? Ada Plasmodium falciparum, ini penyebab malaria tropika. Ada Plasmodium vivax, penyebab malaria tertiana. Ya, Plasmodium malaria, penyebab malaria quartana, dan Plasmodium oval, penyebab malaria oval. Ya. Yang di antara 4 Plasmodium ini yang bisa menyebabkan infeksi berat dan dengan kejadian kematian yang tinggi itu adalah Plasmodium falciparum ya. Untuk penularannya bisa secara alami maupun non alami ya. Kalau yang secara alami dari gigitan nyamuk Anopheles ya. Kalau yang non alamiah itu bisa kongenital, jadi diturunkan dari ibu melalui plasenta dan tali pusat. Kemudian penularan secara mekanik lewat transfusi darah atau jarum suntik, dan penularan oral. Kalau ini masih proses penelitian ya, karena baru dibuktikannya adalah pada hewan ya, bukan pada manusia. Untuk patofisiologinya itu seperti ini. Jadi Plasmodium itu masuk ke dalam tubuh manusia itu lewat gigitan nyamuk ya. Jadi pada kelenjar ludah nyamuk itu banyak mengandung sporozoitnya Plasmodium ya. Dia akan masuk ke dalam tubuh manusia ketika digigit ya sporozoitnya maka akan ikut masuk ya. Nah kemudian sporozoit itu begitu masuk dalam tubuh manusia ya, dia akan ikut ke dalam sirkulasi lalu masuk ke dalam liver ya. Di dalam liver dia masuk ke hepatosit. Jadi masuk sel liver atau hepatosit. Kemudian dia berkembang menjadi skizon ya.
Kemudian karena jumlahnya makin banyak, kemudian hepatositnya akan ruptur, ya, akan lepas ini ya skizonnya membentuk merozoit, ya. Nah, merozoit ini akan menginvasi eritrosit, ya. Nah, ketika masuk eritrosit ini kita sebut fase eritrositik, ya. Sedangkan ketika fase dia masuk ke dalam hepatosit tadi membentuk skizon itu disebut sebagai fase eksoeritrositik karena terjadinya di luar eritrosit ya. Begitu merozoit masuk ke dalam eritrosit kita sebut fase eritrositik ya. Merozoit ini akan berkembang menjadi tropozoit. Ini kelihatan nggak ya kursor saya panahnya? Ini ya, jadi dia masuk ke eritrosit. Nah, di sini dia akan membentuk tropozoit ya. Nah, ini jadi tropozoitnya masih yang imatur, bentuknya seperti cincin ini ya. Kemudian berkembang ya, berkembangnya secara aseksual ya. Tropozoit ini berkembang aseksual, kemudian dia matur ya. Matur, setelah itu jumlahnya akan semakin banyak ya. Maka eritrositnya akan ruptur. Ya, eritrosit akan ruptur melepaskan banyak tropozoit ya. Sebagian akan berkembang yang berada di dalam eritrosit ini, sebagian akan berkembang menjadi gametosit ya. Jadi ada gametosit jantan sama betina ya, bentuknya seperti pisang ini ya, banana shape. Gametosit jantan dan betina, lalu mereka akan mengalami perkembangan seksual ya. Jadi membentuk zigot ya, yang kemudian akan masuk terbawa ke dalam tubuh nyamuk ketika nyamuk itu menggigit manusia kembali ya. Nanti akan berlangsung siklus dalam tubuh nyamuk ya. Terbentuk ookinet, oosit, baru ke sporozoid lagi dan kembali dapat menginfeksi manusia dalam bentuk sporozoid. Ya, seperti itu dan seterusnya ya. Jadi manifestasi klinisnya adalah yang pertama demam tinggi. Demam tinggi ini muncul ketika eritrosit ruptur tadi ya. Jadi ketika eritrosit ruptur bersamaan dalam jumlah yang besar itu lepas sitokin pirogenik ya, maka akan terjadi demam tinggi. Sifatnya paroksismal ya. Jadi ada fase di mana demamnya fluktuasi ya, meningkat tinggi ya. Biasanya ketika demam tinggi disertai menggigil, kemudian berkeringat dan ada nyeri kepala ya. Lalu ada gejala-gejala penyerta lain seperti malaise ya, kelelahan, anoreksia, nyeri punggung, mialgia, kemudian pucat karena banyaknya eritrosit yang lisis tadi dan muntah ya. Nah, biasanya kalau pasien yang terinfeksi ini adalah pasien anak di daerah endemis, dia sudah berkali-kali terpapar dan sudah terbentuk antibodi, maka biasanya gejalanya lebih minimal. Sedangkan kalau pasiennya ini berasal dari daerah non-endemis, jadi kayak misalkan dia baru berkunjung ya ke daerah tersebut, belum ada imunitasnya, maka bisa terjadi gejala yang berat. Ya. Ini manifestasi gejala berat apabila ada koma, kemudian distres nafas, ya, hipoglikemi, anemia yang berat, ada kejang yang berulang, ya, asidosis metabolik, lalu shock, ya, gangguan kesadaran, kemudian hiperparasit, ya, ikterus, hiperpireksia, kemudian hemoglobinuria, perdarahan spontan, serta gagal ginjal. Ya, ini manifestasi malaria yang berat, ya. Yang berat ini biasanya disebabkan oleh Plasmodium falciparum, terutama pada stadium aseksual. Jadi aseksual yang di fase tropozoid ya, belum terbentuk gamet tadi ya. Nah, tanda-tandanya ada tanda klinis sama kriteria laboratorium tadi ya. Nah, biasanya pada manifestasi perdarahan yang berat itu kepadatan parasitnya juga tinggi ya. Jadi ada hiperparasitemia di mana lebih dari 5% eritrosit dihinggapi oleh parasit ya.
Kemudian ini bisa menembus blood-brain barrier ya, terjadi malaria cerebral ditandai dengan penurunan kesadaran. Kemudian anemianya berat, kemudian ikterus. Ikterusnya ini karena pemecahan secara terus-menerus ya dari eritrosit. Kemudian terjadi hipoglikemi, gagal ginjal ya, hipertermi, jadi suhunya sangat tinggi lebih dari 39. Kemudian shock dan hipotensi. Oke. Ini pemeriksaan penunjang pada malaria ya. Jadi pada malaria ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium ya akan didapatkan anemia, kemudian trombositopenia, untuk leukositnya biasanya normal atau leukopeni dan LED-nya akan meningkat ya. Nah, untuk diagnosis pasti dari malaria itu adalah dengan melakukan pemeriksaan hapusan darah ya. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan hapusan darah, baik darah tebal maupun darah tipis nanti akan terlihat ya. Kalau di darah tebal, nanti kita lihat jumlah eritrosit di dalam darah itu berkurang. Jadi banyak eritrosit yang lisis atau pecah ya. Nah, sedangkan dari hapusan darah tipis, nanti kita bisa melihat bahwa eritrositnya memang pecah atau rusak ya. Dan akan kelihatan parasitnya. Jadi kelihatan plasmodiumnya, baik itu dalam bentuk gametosit, dalam bentuk skizon, nah itu akan terlihat ya dengan hapusan darah tipis langsung kelihatan, makanya disebut diagnosis pasti ya. Dan kita juga bisa menghitung berapa persen eritrosit yang terinfeksi ya. Tadi dikatakan malaria berat itu eritrosit yang terinfeksi lebih dari 5% ya. Kemudian ada pemeriksaan PCR, ini juga bisa langsung mengetahui keberadaan dari plasmodium serta RDT atau rapid diagnostic test ini dengan pemeriksaan serologi ya, adanya antibodi terhadap plasmodium. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya gambaran pemeriksaan hapusan darah. Kalau yang A ini hapusan darah tebal, ya jadi nggak terlalu jelas ya kalau hapusan darah tebal masih numpuk-numpuk darahnya ya. Nah, ini yang B sampai H ini adalah hapusan darah tipis ya. Ini ada kelihatan ya, ini eritrosit ya. Lalu di dalam eritrositnya ada bentuk seperti cincin ya. Nah, ini adalah tropozoid dari Plasmodium falciparum. Nah, yang bentuknya seperti pisang ini adalah gametosit. Jadi gametositnya banana shape ya, ini pada Plasmodium falciparum. Kemudian yang D ini tropozoid pada Plasmodium vivax. Jadi tropozoidnya khas ya pada Plasmodium vivax seperti ini. Lalu ini skizon ya. Kemudian ada gametosit dari Plasmodium vivax itu bentuknya bulat seperti ini. Jadi beda sama yang falciparum tadi ya. Dan ada tropozoid Plasmodium malaria, ini khas juga ya. Bentuknya seperti pita. Ya. Oke. Nah, tadi sudah gejala klinisnya sama penegakan pemeriksaan penunjang ya dari hasil labnya. Nah, sekarang tata laksananya ya. Jadi tata laksananya ada, yang pertama adalah tata laksana simptomatik, yaitu kita menurunkan demamnya dengan pemberian antipiretik ya. Lalu pada malaria cerebral itu kan terjadi kejang ya, maka segera kita hentikan kejangnya dengan pemberian diazepam secara perlahan-lahan dengan dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan ya. Diazepam ini onsetnya cepat ya untuk segera menurunkan kejangnya. Setelah itu rujuk ke rumah sakit karena perlu tata laksana lebih lanjut untuk mencegah terjadinya kejang dan mengatasi malarianya ya. Kemudian kalau tadi itu adalah simptomatik ya sesuai gejala, yang ini kuratif. Jadi untuk definitif atau kuratif atau mengatasi atau eliminasi dari malarianya ya. Jadi untuk tata laksana lini pertama untuk malaria adalah pemberian regimen dihidroartemisin dan piperaquine. Ya, ini merupakan jadi satu obat isinya dua komponen ini, yaitu dihidroartemisin dan piperaquine. Dosisnya untuk dihidroartemisin ini 2 sampai 4 mg per kilogram berat badan, piperaquine 16 sampai 32 mg per kilogram berat badan. Dosis tunggal diberikan selama 3 hari. Ya. Kemudian artesunat dan amodiaquine ya. Ini dosisnya untuk artesunat 4 mg per kilogram berat badan dosis tunggal selama 3 hari. Untuk yang amodiaquine 10 mg per kilogram berat badan. Jadi lini pertamanya
dua ini ya. Kemudian kalau lini keduanya, jadi kalau yang obat lini pertama tidak ada, lini keduanya adalah dengan kina ya, ini diberikan 10 mg per kilogram berat badan per hari, 3 kali sehari selama 7 hari ya. Untuk pada Plasmodium falciparum dia dikombinasi dengan doxycycline ya, jadi kina plus doxycycline ya. Nah, kemudian untuk tata laksana malaria, baik lini pertama dan lini kedua tadi itu adalah untuk menghancurkan skizon di dalam darah, ya. Sedangkan untuk yang di dalam jaringan itu dia nggak bisa mati hanya dengan obat malaria lini pertama dan kedua tadi. Jadi untuk yang parasit yang masih ada di dalam jaringan kayak tadi ya ada yang di dalam hepatosit ya, yang fase eksoeritrositik ya, maka perlu skizontisid untuk jaringan ya, yaitu dengan pemberian primaquine ya, dosisnya adalah 0,25 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan, dosis tunggal ya. Oke, seperti itu tata laksananya. Lalu ada kemoprofilaksis, ini kita berikan tata laksana pencegahan untuk orang-orang yang akan berkunjung ke area endemis ya. Karena sebagaimana kita ketahui tadi, orang yang tinggal di area non endemis, kalau dia mau berkunjung ke area endemis itu beresiko ya untuk terinfeksi malaria, dan kalau sudah terinfeksi itu bisa jadi manifestasi klinisnya lebih berat gitu ya dibandingkan orang-orang yang tinggal di daerah endemis ya. Karena itu perlu profilaksis ya. Profilaksisnya berupa apa? Nih ya, kita bisa lihat profilaksisnya adalah berupa kloroquine ya, fansidar atau doxycycline. Jadi ini bisa pilih ya salah satu. Nah, ini diberikan sebelum bepergian ke area endemis ya. Misalkan kloroquine ya, itu diberikannya adalah 2 minggu sebelum kepergian ke area endemis ya. Area endemis malaria itu kalau di Indonesia yang saat ini ya itu Papua, Maluku, kemudian NTT. Nah, itu masih termasuk dalam area endemis ya. Kemudian pencegahan lainnya selain profilaksis adalah mencegah gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu, repelan, atau kawat kasa. Ya. Untuk prognosisnya, sebagian besar kalau tanpa komplikasi akan membaik dalam 48 jam. Ya. Tapi kalau ada komplikasi, maka prognosisnya tergantung deteksi awal dan tata laksana yang tepat pada komplikasi yang muncul. Ya, apabila deteksi dini bagus, pengobatan tepat, maka umumnya bisa teratasi dengan baik ya. Oke, yang terakhir adalah tifoid ya. Tifoid itu adalah penyakit sistemik yang disebabkan oleh bakteri namanya Salmonella typhi ya. Itu penyebab tersering, tapi bisa juga disebabkan Salmonella paratyphi, paratyphi A, paratyphi B, paratyphi C ya. Untuk prevalensinya di Indonesia itu sekitar 1,6% dan banyak terjadi pada anak usia 5-14 tahun ya. Ini ya, jadi kuman penyebabnya adalah Salmonella, jadi dia bentuknya batang ya, gram negatif ya. Dia tidak membentuk spora tapi dia punya flagel. Jadi ada flagella dan ada rambut getahnya ya. Karena punya flagel maka dia bisa motil ya, bisa bergerak aktif ya. Kemudian ada 2 spesies genus Salmonella, yaitu Salmonella enterica dan Salmonella bongori. Ini adalah patofisiologinya. Jadi Salmonella bisa menyebabkan demam tifoid itu untuk penularannya melalui 5F ini. Jadi lewat makanan, finger atau tangan yang kurang bersih ya, vomitus, fly, dan feses. Jadi lewat 5 perantara ini yang memudahkan Salmonella yang ada di dalam makanan atau minuman itu masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu lebih tepatnya melalui saluran cerna ya. Nah, di dalam begitu dia masuk lewat oral ya, lalu masuk esofagus ke lambung. Sebenarnya sebagian Salmonella ini akan dimusnahkan oleh asam lambung ya, tetapi yang masih bertahan ini bisa ikut masuk ke dalam intestin ya. Itu dia bermultiplikasi di sana ya. Kalau respon imun dari hostnya ini kurang baik, maka Salmonella ini bisa menembus epitel
kemudian masuk ke lamina propria. Ya, di situ dia berkembang lebih lanjut ya. Sebagian akan difagosit ya, tetapi yang lolos dari fagosit oleh makrofag ini akan masuk ke plaque of Peyer, jadi ke jaringan limfonoid di ileum bagian distal ya. Lalu masuk ke ikut aliran limfe masuk ke kelenjar getah bening di mesenterica ya. Setelah itu masuk ke dalam ductus thoracicus ya. Kemudian baru dia masuk ke dalam sirkulasi. Jadi menyebabkan bakteremia ya. Biasanya ini masih asimptomatik ya. Kemudian masuk ke organ retikuloendotelial ya, limpa, lien ya. Nah, di situ dia akan berkembang lebih lanjut dan ikut sirkulasi bakteremia sekunder ya. Total masa inkubasi antara 7 sampai 14 hari ya. Biasanya gejalanya itu bisa asimptomatik, bisa simptomatik ya. Yang simptomatik ya ditandai dengan adanya trias tifoid. Trias ini artinya ada 3 gejala utama, yaitu apa? Demam lebih dari 5 hari, kemudian adanya gangguan pada saluran cerna, ya. Kemudian adanya untuk gangguan saluran cerna bisa disertai atau tidak disertai gangguan kesadaran dan ada bradikardi relatif, ya. Jadi biasanya untuk pola demamnya itu adalah awalnya ringan, makin lama makin tinggi. Jadi step ladder ya, step ladder fever nih ya, kita sebut step ladder temperature chart. Awalnya ringan, makin lama makin tinggi setiap hari sampai mencapai titik tertinggi yaitu pada akhir minggu pertama. Ya. Kemudian pada saat demam tinggi kalau dia melibatkan SSP ya bisa mengalami delirium ya dan bisa terjadi penurunan kesadaran kalau memang dari segi imunitas tidak dapat mengatasi infeksi salmonellanya. Tetapi kalau tidak ada penyulit, biasanya dalam 2-4 minggu akan terjadi penyembuhan. Ya. Kemudian pemeriksaan penunjang sebenarnya gold standarnya adalah dari kultur di cairan empedu. Ya, tetapi karena sulit ya kalau untuk pengambilan sampel cairan empedu ya, maka seringkali pemeriksaan ini tidak dikerjakan ya, tetapi yang sering dilakukan adalah yang tidak terlalu invasif yaitu pemeriksaan serologi dari IgG dan IgM anti salmonella ya. Kemudian bisa juga kultur dari tinja dan urin, biasanya positif pada akhir minggu pertama infeksi, tetapi sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan kultur cairan empedu ya. Kemudian pemeriksaan lab lainnya tidak spesifik, tetapi pada pemeriksaan darah lengkap biasanya didapatkan leukopeni ya, pada beberapa kasus bisa leukositosis dan trombositopeni. Ya, tetapi trombositopeni nggak sampai yang rendah banget sebagaimana pada DB ya. Ini untuk DD dari tifoid, jadi bisa di DD dengan sepsis, kemudian TB, meningitis, kemudian hepatitis, mononukleosis infeksiosa, dan keganasan. Ya, ini sama-sama ada berupa gejala demam, ya, lebih dari 5 hari, kemudian di DD dengan meningitis itu adalah kalau memang tifoidnya yang melibatkan sistem saraf pusat. Ya. Ini komplikasi yang bisa terjadi pada tifoid, bisa terjadi perdarahan usus, perforasi, kemudian pneumonia, miokarditis, gangguan saraf, endokarditis, pyelonefritis, nefrotik sindrom, dan hepatitis. Ya, karena tadi dia ada fase bakteremia, maka dia bisa terjadi komplikasi sistemik ya, bisa kemana-mana kumannya dan menimbulkan komplikasi di organ yang luas ya. Ini untuk tata laksananya, jadi untuk pilihan antibiotiknya bisa menggunakan chloramphenicol, bisa menggunakan ampicillin, kemudian TMP SMX ini trimetoprim sulfamethoxazole ya, atau kita sebut cotrimoxazole ya. Kemudian kalau rawat inap kita bisa gunakan ceftriaxone ya. Lalu cefepime, ciprofloxacin itu untuk anak usia di atas 14 tahun ya. Ini pilihan antibiotiknya. Kalau klinisnya sakit berat ya, ada gangguan kesadaran, ada shock ya, maka kita bisa pertimbangkan pemberian kortikosteroid ya. Kemudian tata laksana suportif ya untuk menjaga
asupan cairan, nutrisi ya, dan koreksi apabila ada ketidakseimbangan asam basa maupun elektrolit ya. Kalau ada komplikasi berupa perforasi, maka dilakukan tata laksana pembedahan ya. Untuk yang tanpa komplikasi umumnya prognosisnya baik ya. Oke, ini tadi sudah ya pilihan pertama antibiotik. Chloramphenicol masih jadi pilihan utama karena masih efektif ya sampai saat ini dan harganya murah, mudah didapatkan, bisa diberikan per oral ya. Biasanya setelah pemberian antibiotik klinisnya akan membaik ya dalam waktu 3 hari ya. Biasanya sudah mulai akan turun suhunya ya. Lalu pengobatan bisa dilanjutkan sampai 7 sampai 14 hari. Kalau misalkan salmonellanya itu tipe yang resisten, ya, jadi beberapa tahun terakhir ini dilaporkan ada beberapa kasus-kasus tifoid itu yang resisten terhadap antibiotik, ya. Kita sebut multiple drug resistance, Salmonella typhi. Nah, ini maka kita pilih antibiotik lain ya. Contohnya seperti cephalosporin generasi 3 ya, seperti ceftriaxone, cefotaxime atau cefixime, kemudian fluoroquinolone, dan azitromisin. Ini pilihannya untuk yang demam tifoid yang resisten terhadap obat. Ya. Untuk pencegahannya dengan perbaikan sanitasi, kemudian pada pasien-pasien yang karier ya, jadi dia membawa kuman salmonella tetapi tidak bergejala klinis, namun bisa menularkan pada orang lain, maka kita tata laksana dengan antibiotik selama 4-6 minggu ya. Lalu ada vaksinasi tifoid. Nah, ini pada anak-anak sudah bisa diberikan sejak usia 2 tahun. Ya. Oke, mungkin demikian untuk yang penyakit infeksi pertama ya. Tadi kita bahas mulai dari DB, kemudian campak ya, lalu ada malaria sama tifoid ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dari 4 penyakit ini. Izin bertanya, dokter. Ya, dengan siapa ini tadi? Marsha, dokter. Ya, silakan Mas ya. Tadi kan pada klasifikasi pada dengue tadi kan ada expanded dengue syndrome ya, dokter. Nah, itu bisa dikatakan EDS itu ada mencakup berapa keluhan ya, dokter. Jadi kalau misalnya pasien terus ada komplikasi hematologis sama disfungsi organ multiple tanpa ada tanda penurunan kesadaran itu bisa dikatakan EDS atau tidak nih, dokter? Oke, ini ya yang ditanyakan tadi ya. Oke, dokter. Oke, jadi yang ditanyakan kalau misalkan dia ada Kalau ada komplikasi hematologis sama disfungsi organ multiple, tapi tanpa ada penurunan kesadaran, dokter. tanpa ada, oke ya. Yang perlu digarisbawahi di sini, expanded dengue syndrome itu tidak selalu berupa komplikasi ya. Dan tidak selalu berupa dengue yang berat ya, tetapi prinsipnya adalah manifestasi klinis yang tidak biasa ya. Manifestasi klinis tidak biasa ini bisa klinisnya sesuai dengan demam dengue saja, bisa juga DHF ya, bisa disertai shock, bisa tidak ada shock ya, bisa dengan komplikasi, bisa tanpa komplikasi gitu ya. Nah, apa saja yang termasuk dalam expanded dengue syndrome itu ini. Jadi contoh ya, contohnya DB dengan kelebihan cairan, DB dengan gangguan elektrolit ya, DB dengan ensefalopati ya, DB dengan ensefalitis. Seperti ini ya, ini salah satu ya. Jadi tidak harus semuanya didapatkan pada expanded dengue syndrome. Jadi pasien bisa aja ada penurunan kesadaran, bisa juga tanpa penurunan kesadaran. Seperti itu ya. Nah, kalau yang dimaksud tadi itu adalah kelainan hematologi, ya. Jadi kan ada kelainan hematologi ya. Maksudnya di sini adalah trombositopeni sama ya trombositopeninya kah yang dimaksud? Iya, dokter.
Oke ya. Jadi bisa jadi dia termasuk expanded dengue syndrome, bisa juga tidak ya. Kalau trombositopeninya berat sehingga terjadi perdarahan yang hebat, maka termasuk dalam expanded dengue syndrome gitu. Tapi hematologi ini bukan patokan untuk kriteria expanded dengue syndrome. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau yang hematologi tadi adalah untuk menentukan kriteria DB-nya sendiri. Gitu. Apabila kelainan hematologi ini berat sehingga terjadi perdarahan hebat, maka masuk ke dalam expanded dengue syndrome. Seperti itu ya. Baik, dokter. Terima kasih. Ya. Jadi memang agak tumpang tindih, tetapi sebenarnya ini sebenarnya hanya untuk awareness aja kok. Adanya kriteria expanded dengue syndrome itu untuk awareness kita bahwa ketika ada kondisi ini, maka kita harus lebih advance untuk memberikan tata laksana. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk kalian setidaknya tahu ini, bentar ya, yang kriteria ini ya yang harus tahu ya. Kriteria ini ya, tabel ini, kemudian tanda warning sign ya. Ini ya. Ataupun kriteria dari severe dengue serta tata laksana yang A, B, C tadi. Itu aja yang penting ya. Kalau expanded itu selama memang didapatkan tanda-tanda itu tadi, jadi ada manifestasi tidak khas tadi ini ya. Mana ya? Ini ya. Maka ya sudah termasuk dalam expanded dengue syndrome. Tapi tata laksananya tetap tergantung klinis apa yang muncul pada kasus tersebut ya. Klinis expanded dengue syndrome apa yang muncul. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Baik, dokter. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi sekarang sudah tahu ya yang dimaksud dengan DB itu apa dan kalian sudah bisa membedakan DB, DBD itu berbeda ya. Jadi demam tinggi, demam tinggi dengan DBD ya, demam berdarah tinggi itu berbeda ya. Kemudian sudah tahu grade-nya 1, 2, 3, 4 ya, sama tata laksananya masing-masing. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke kuliah yang kedua ya. Baik, dokter. Oke, baik. Mudah-mudahan masih belum bosan ya. Oke, ya sudah kelihatan ya. Sampun, dokter. Ya. Nah, kalau untuk topik yang kedua ini kita akan belajar HIV pada anak ya, kemudian sitomegalovirus, toksoplasmosis, sama leptospirosis ya. Jadi 4 penyakit ini ya. Kita mulai dari yang HIV dulu ya. Jadi HIV kalau pada bayi atau pada anak ya itu virus HIV itu seringnya ditularkan secara vertikal ya dari ibu ya selama masa kehamilan ya ataupun bisa horizontal. Horizontal itu lewat transfer ya dari produk darah ya penggunaan jarum suntik dan lain-lain tapi itu lebih jarang. Yang sering adalah secara vertikal ya. Jadi pada anak itu kira-kira dari seluruh anak atau bayi yang terinfeksi itu didapatkan 19% ya kematian ya. Dan trennya makin meningkat ya. Dan kita tidak menutup mata di Indonesia juga kejadiannya banyak ya, sebarannya cukup luas ya anak-anak yang terinfeksi HIV ya. Untuk patogenesisnya itu HIV disebabkan oleh virus HIV ya atau human immunodeficiency virus ya, di mana dia siklus hidupnya dimulai ketika HIV masuk ke dalam host tadi ya secara vertikal maupun horizontal tadi, kemudian dia akan menempel dengan reseptor host. Jadi virus HIV itu dia punya glikoprotein 120 yang akan nempel pada reseptor dari sel host ya. Pada sel host itu reseptornya adalah
berupa CD4 ya. Jadi sel hostnya itu bisa berupa limfosit, bisa berupa makrofag, monosit ya, atau sel glia pada otak atau sel Langerhans. Semuanya adalah termasuk sel imun ya yang memiliki marker CD4 pada permukaannya. Nah, itu menjadi reseptor dari glikoprotein 120 dari virus HIV ya. Nah, kalau sudah ada ikatan antara glikoprotein 120 dengan CD4, maka glikoprotein 41 dari virus HIV akan insersi atau masuk ke dalam membran sel, lalu terjadi fusi antara virus dengan sel host tadi ya. Kemudian partikel virusnya masuk ke dalam sitoplasma dari sel host ya. Lalu enzim dari sitoplasma sel host itu akan berinteraksi dengan inti virus sehingga akan dilepaskan enzim namanya enzim reverse transkriptase ya. Sehingga HIV ini yang awalnya materi genetiknya adalah berupa RNA ya, dengan enzim reverse transkriptase ini akan menjadi DNA ya. Kemudian DNA ini akan masuk ke inti dari sel host dan berintegrasi dengan DNA sel host. Jadi mengambil alih seluruh fungsi dan peran dari DNA sel host ya. Lalu dia akan memproduksi sel HIV lebih banyak lagi sehingga jumlahnya semakin banyak di dalam sel host. Kemudian partikel DNA ini akan keluar dari inti dan membentuk messenger RNA dan membentuk partikel-partikel provirus ya. Lalu akan pecah membran dari sel hostnya dan menginfeksi sel-sel yang lainnya ya. Seperti itu. Nah, ini untuk pola infeksi HIV pada anak ya. Jadi kalau pada anak, pola RNA HIV pada bayi yang tertular melalui transmisi perinatal itu berbeda dengan pola orang dewasa. Jadi begitu dia terinfeksi, RNA virus di dalam tubuhnya itu akan naik cepat pada 2 bulan pertama, lalu akan bertahan tetap tinggi selama tahun-tahun pertama. Ya, kemudian baru pelan-pelan turun setelah beberapa tahun berikutnya. Ya, pada anak-anak yang terinfeksi HIV, prognosis dari penyakit ini akan ditentukan berdasarkan jumlah dari RNA HIV, persentase dari CD4-nya. Jadi berapa jumlah CD4 yang masih bertahan di dalam tubuh, nah itu akan menentukan prognosisnya. Ya. Kemudian prediktor pada bayi adalah dosis virus yang masuk. Jadi untuk menghitung atau mengkalkulasi ya kemungkinan kemungkinan infeksi HIV dan derajatnya ya itu adalah berdasarkan dosis virus yang masuk ya. Kemudian frekuensi infeksi yang muncul pada 4 bulan pertama ya. Kemudian viremia tercapai pada usia berapa, lalu CD4 yang masih ada berapa dan munculnya gejala klinis AIDS ya. Itu prediktor dari bayinya. Sedangkan dari ibu tergantung dari berapa viral load ibu pada saat melahirkan, kemudian CD4 ibu, serta progresivitas penyakit pada ibunya. Ini faktor-faktor yang menentukan prognosis pada bayi. Ya. Nah, kapan sih bayi dan anak itu perlu tes HIV? Ya, apabila ada anak yang sakit, ya, dengan jenis penyakit yang dicurigai berhubungan dengan HIV. Ya, seperti dia menderita TB yang berat, ya, malnutrisi berat, pneumonia yang berulang, diare yang berulang, ya, kita bisa cek kan kalau kita curiga ya ada hubungannya dengan HIV. Atau bayi tersebut lahir dari ibu yang terinfeksi HIV, ya. Atau kita bisa melakukan untuk mengetahui status bayi atau anak kandung dari ibu yang didiagnosis terinfeksi HIV pada usia berapapun ya. Atau kita cekkan pada anak yang ada saudara kandungnya yang didiagnosis HIV atau ada orang tua yang meninggal yang tidak diketahui penyebabnya tapi kita curiga meninggalnya karena HIV ya. Kemudian anak-anak yang terpajan atau berpotensi untuk terkena HIV, misalkan dia pernah kontak ya dengan jarum suntik yang terkontaminasi atau dia sering transfusi berulang ya, itu kan berisiko maka kita
perlu ya cekkan HIV, dan anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ya. Nah, biasanya dari sini kita dapatkan ya kasus-kasus HIV ya. Nah, untuk diagnosis HIV, nah ini perlu diperhatikan ya, bagaimana cara mendiagnosis HIV ya, melalui pemeriksaan apa. Ini berbeda antara anak usia kurang dari 18 bulan dan pada usia di atas 18 bulan ya. Pada anak usia kurang dari 18 bulan, diagnosis HIV adalah berdasarkan pemeriksaan virologi atau PCR ya. Jadi bukan dari serologi. Jadi yang dihitung adalah viral load-nya untuk usia kurang dari 18 bulan. Tapi pada usia lebih dari 18 bulan, maka kita bisa menggunakan serologi HIV karena sudah meningkat dan tidak ada pengaruh serologi ibu, maka di usia 18 bulan kita sudah bisa menggunakan serologi HIV untuk menegakkan diagnosis HIV. Ya. Kemudian nah ini ya, kenapa kalau pada kurang 18 bulan itu kita nggak bisa pakai serologi? Kenapa nggak dicek antibodinya aja? Karena masih ada pengaruh antibodi dari ibu ya, sehingga pada usia kurang dari 18 bulan kita nggak bisa menggunakan antibodi ini untuk diagnosis ya. Kemudian kalau misalkan usianya kurang dari 18 bulan dan kita perlu diagnosis dengan PCR dan ternyata di tempat tersebut PCR-nya tidak tersedia atau tidak ada fasilitas yang memungkinkan untuk pemeriksaan PCR, maka kita boleh menggunakan pemeriksaan serologi ditambah dengan kriteria presuntif. Ya, jadi diagnosis bisa ditegakkan, misalkan PCR-nya nggak tersedia, bisa ditegakkan dari pemeriksaan serologi plus terpenuhinya kriteria presumtif. Ya, nah kita lihat kriteria presumtifnya apa saja ya. Ini adalah kriteria presumtifnya. Jadi apabila ada satu kriteria mayor yaitu berupa PCV, PCV ini Pneumococcus carini pneumoniae ya. Jadi pneumonia yang disebabkan oleh Pneumococcus carini atau adanya meningitis Cryptococcus, jadi jamur Cryptococcus yang menyebabkan meningitis. Kemudian candidiasis esophagus ya, jika ada klinis ini, atau toxoplasmosis ya, atau malnutrisi yang berat yang tidak membaik dengan pengobatan standar. Jadi dia anaknya gizi buruk, sudah ditata laksana tapi masih tetap, nah ini ya sudah satu kriteria mayor ya. Setidaknya ada satu kriteria mayor atau minimal ada dua kriteria minor, yaitu berupa oral thrush, jadi bercak pada rongga mulut, kemudian pneumonia yang berat, sepsis yang berat, ya, kematian ibu yang berkaitan dengan HIV, atau CD4 kurang dari 20%. Jadi kalau ada dua ini, ya, plus serologinya positif. Nah, itu berarti bisa ya ditegakkan diagnosis HIV. Ya, nah ini ya, jadi nanti berdasarkan tanda-tanda ini ya, dari pertama dari klinis dulu ya, apakah namanya orang tua atau anak sudah dilakukan pemeriksaan HIV. Kalau misalkan belum, kita lihat dari klinisnya ya, apakah ada pneumonia, diare yang persisten ya, lalu keluar cairan dari telinga akut maupun kronik, atau pasiennya berat badannya rendah ya, atau gizi kurang atau gizi buruk ya. Maka kalau ini terpenuhi ya, kita lihat ini sebetulnya sama dengan kriteria presuntif tadi ya. Lalu kita klasifikasikan ya, ada tidaknya infeksi HIV ya. Jadi nanti bisa diklasifikasikan apakah ini memang infeksi HIV terkonfirmasi atau kemungkinan HIV ya, atau diduga infeksi HIV yang simptomatik atau bahkan tidak ke arah HIV ya, tergantung dari hasil pemeriksaan serologinya ya. Nah, pada pasien-pasien yang sudah ditegakkan diagnosis HIV, kita bisa kategorikan berdasarkan klinis. Jadi HIV itu ada yang HIV stadium 1, 2, 3, 4 ya. Stadium 1 itu kalau asimptomatik ya. Stadium 2 itu yang gejalanya ringan. Stadium 3 itu yang klinisnya sedang dan stadium 4 yang klinis berat ya. Ringan sedang berat itu, nah ini berdasarkan ini ya. Jadi kalau asimptomatik tadi kan klinis 1, stadium klinisnya 1, yang ringan itu ini. Jadi apabila ada hepatosplenomegali,
erupsi pleuritik papuler, dan lain-lain, ini masuk grade atau stadium 2 ya. Stadium 3 kalau sudah ada malnutrisi yang tidak berespon terhadap terapi, kemudian diare persisten tidak jelas penyebabnya, demam persisten tidak jelas penyebabnya, itu masuk stadium 3 ya. Malnutrisinya masih sedang, jadi gizi kurang ya. Tapi kalau sudah gizi buruk ya, ini ya, jadi gizi buruk, malnutrisi berat ya, maka ini termasuk dalam stadium 4 ya. Oke, dan ada klinis yang lain ini ya. Jadi ada tipe ekstrapulmonal, ada kandidiasis esophagus, ensefalopati HIV ya, ini termasuk dalam stadium 4 ya. Kemudian apakah CD4 digunakan untuk diagnosis? Itu tidak. Jadi CD4 ini kita lakukan pemeriksaan bukan untuk penegakan diagnosis ya. Tadi diagnosisnya kan pakai PCR sama serologi ya. CD4 ini adalah marker untuk menilai bagaimana status imunologi anak tersebut ya. Jadi kalau CD4-nya tinggi, itu berarti status imunitas selulernya masih bagus, biasanya berhubungan dengan klinis yang baik. Ya, artinya kalau status imunitas selulernya masih bagus, infeksi oportunistiknya rendah, ya, dan biasanya virologinya rendah. Jadi CD4 ini bukan untuk diagnosis ya, sekali lagi. Tapi CD4 lebih untuk mengetahui status imunitas. Ya, nantinya status imunitas ini akan menentukan kapan kita bisa mulai ARV, pemberian obat antiretrovirus untuk anak usia lebih dari 5 tahun, dan juga bisa digunakan untuk evaluasi keberhasilan pengobatan. Ya. Oke, jadi nanti kalau sudah keluar nilai CD4-nya, kita bisa tahu status imunitasnya bagaimana ya. Apakah terjadi imunodefisiensi atau tidak ya. Kalau tidak ada imunodefisiensi, dikatakan tidak ada imunodefisiensi kalau CD4-nya masih lebih dari 35% untuk usia kurang dari 11 bulan, kemudian lebih dari 30% untuk usia 12 sampai 35 bulan, kemudian di atas 25% untuk usia 36 sampai 59 bulan, ya. Itu persentase ya. Jadi untuk di bawah 5 tahun kita pakai persentase CD4. Kalau di atas 5 tahun, CD4-nya kita pakai jumlah CD4 per milimeter kubik ya. Jadi untuk di atas 5 tahun, kalau CD4-nya lebih dari 500 sel per milimeter kubik, berarti tidak ada imunodefisiensi. Artinya imunitas selulernya bagus ya. Terus kalau kurang dari 200, nah atau kurang dari 15%, berarti terjadi imunodefisiensi berat. Seperti itu ya cara bacanya. Ya, makin rendah CD4-nya berarti imunodefisiensinya makin berat ya, dan berisiko terjadi infeksi oportunistik, biasanya berhubungan dengan manifestasi klinis yang semakin buruk ya. Oke, kemudian nah, jadi dari pasien-pasien yang sudah terdiagnosis tadi, kapan kita memulai pemberian obat antiretrovirus atau terapi ARV ya? Untuk usia kurang dari 5 tahun, ya, begitu terdiagnosis, maka semua kita lakukan terapi ARV tanpa kecuali. Bagaimanapun klinisnya, jadi dia stadium berapapun, dan berapapun kadar CD4-nya, kalau terdiagnosis di usia 5 tahun, kita langsung mulai terapi ARV, ya, selama tidak ada infeksi oportunistik, ya. Tapi kalau misalkan di atas 5 tahun, maka dimulai tidaknya terapi ARV tergantung dari stadium sama status imunologinya ya. Kalau stadium 3 dan 4 kita langsung terapi ARV. Tapi kalau masih stadium 1 atau 2 ya, dicek dulu kadar CD4-nya. Ya. Kalau misal CD4-nya kurang dari 25% pada anak usia 2 sampai 5 tahun atau kurang dari 350 itu untuk anak usia lebih dari 5 tahun. Maaf, ini lebih dari 5 tahun ya. Nah, maka ARV baru kita mulai. Itu ya. Tapi kalau misalkan stadium masih 1 2 CD4-nya masih tinggi, maka kita bisa tunda memulai ARV. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan terapi ARV atau antiretroviral ya. Prinsipnya pemberian ARV dimulai dari lini pertama dulu. Ya, lini pertama itu adalah berupa 2 NRTI dan 1
NNRTI. NRTI ini adalah nucleoside reverse transcriptase inhibitor, ya. Lalu kalau NNRTI adalah non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Pada prinsipnya semua obatnya adalah untuk inhibisi enzim reverse transcriptase. Ada 2 yang nukleoside, ada 1 yang non-nukleoside, ya. Yang nukleoside atau NRTI itu contoh obatnya adalah sidofudin, ya, atau abacavir, ya. Kalau misalkan sidofudin atau abacavir ada kontraindikasi, maka kita bisa berikan abacavir apabila sidofudin tidak bisa diberikan, ya. Jadi ini lini keduanya, ya. Kemudian lamivudin, ya. Ini adalah semua termasuk dalam NRTI atau nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Sedangkan NNRTI-nya contohnya adalah nevirapin untuk usia kurang dari 3 tahun dan efavirenz untuk usia lebih dari 3 tahun, ya. Jadi jenis NRTI-nya apa tergantung dari usianya, ya. Kemudian untuk NRTI-nya tadi minimal 2, ya, bisa pakai sidofudin, abacavir atau lamivudin, ya. Nah, kemudian apabila anak ini menderita HIV dan terdiagnosis TBC juga, maka kita hindari pemberian ARV bersamaan dengan obat anti tuberkulosis, ya. Jadi yang betul adalah kita tata laksana TBC-nya dulu. Jadi mulai obat TB dulu, baru kemudian ARV-nya diberikan, ya, nggak boleh bersamaan. Oke. Jadi ini sebelum mulai ARV tentukan dulu stadium klinisnya, CD4-nya. Nah ini ya, jadi obati dulu infeksi oportunistik. Kalau ada TB, toksoplasma, sitomegalovirus, ya. Maka ini ditata laksana dulu dan kita persiapkan juga keluarga edukasi untuk kepatuhan minum obatnya, ya. Jadi harus ada yang memantau, ya, dan memastikan pasien minum obat secara rutin, ya. Oke. Nanti ini bisa dibaca ya, jadi apa aja yang harus dipantau dan dievaluasi selama pengobatan ARV ya, dari klinis apa saja, dari pemeriksaan lab apa saja, dan kapan dilakukan penilaian tersebut ya. Kemudian, nah pada pasien-pasien HIV ya, untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik, berupa PCP atau pneumocystic carini pneumonia, pneumococcal carini pneumonia. Jadi itu termasuk salah satu infeksi oportunistik yang bisa fatal ya apabila terjadi pada anak, maka kita bisa berikan profilaksis cotrimoxazole ya. Kapan diberikan? Diberikannya adalah sejak 6 minggu setelah lahir. Kemudian dipertahankan sampai tidak terjadi transmisi HIV atau infeksi HIV sudah bisa disingkirkan. Ya. Nah, pada usia kurang dari 1 tahun kita bisa berikan cotrimoxazole. Jadi setelah 6 minggu itu ya, berapapun nilai CD4-nya, berapapun stadium klinisnya kita berikan cotrimoxazole ya. Untuk usia 1 sampai 5 tahun diberikan pada stadium 2 sampai 4 ya. Untuk usia di atas 5 tahun diberikan pada stadium berapapun selama CD4-nya kurang dari 350 ya, atau stadium 3 sampai 4 berapapun kadar CD4-nya ya. Jadi ini diberikan ya. Secara universal, profilaksis ini diberikan untuk semua anak yang lahir dari ibu yang positif HIV sampai usia 5 tahun ya, untuk mencegah terjadinya PCP. Kemudian kita punya program PMTCT atau Prevention Mother to Child Transmission. Jadi kita upayakan pencegahan penularan secara vertikal dari ibu yang positif HIV kepada bayi. Maaf ya, bukan penularan. Ini penularannya bukannya secara vertikal ya, tapi karena upaya ini juga dilakukan setelah bayi lahir ya. Jadi saat prenatal, perinatal maupun postnatal ya, karena risiko ini tetap bisa terjadi meskipun bayi sudah lahir ya.
Jadi ini adalah faktor-faktor pada ibu, bayi maupun faktor obstetri yang bisa meningkatkan resiko penularan dari ibu ke anak. Ya, dari faktor ibu itu kadar dari virus HIV-nya, kadar CD4-nya, status gizi saat hamil, ya, adanya penyakit infeksi saat hamil atau masalah di payudara pada saat jika ibu menyusui, ya, itu bisa meningkatkan resiko anak terinfeksi HIV. Ya, pada bayi itu faktor prematuritas, ya, lama bayi menyusu, adanya luka di mulut bayi. Nah, ini bisa menjadi port entry dari virus, ya. Lalu faktor obstetrik itu jenis persalinan, lama persalinan, ya, adanya KPT, ya. Tindakan-tindakan selama persalinan juga meningkatkan risiko penularan, ya. Maka bagaimana cara melakukan PMTCT pada ibu? Harus ANC rutin dan minum ARV secara teratur dan disiplin, ya. Kemudian persalinannya sesuai dengan anjuran dokter Opshin untuk meminimalisir risiko penularan, ya. Lalu bayi diberikan